Ketika kita sudah emosi, orang yang kesal, apalagi muncul heroisme, jiwa ingin membela saudaranya, itu gampang dimanipulasi. Makanya kita tetap harus tenang pikiran, jangan mudah dimanipulasi. Apalagi begini, seperti yang terjadi belakangan. Kebencian kita kepada Israel kok ujuk-ujuknya boikot produk. Itu kan emosi namanya, Pak. Itu nggak masuk akal. Apalagi dikait-kaitkan dengan fatwa MUI. Saya ini pengurus MUI loh. Di komisi dakwah saya ini. Saya minta kata saya fatwa MUI-nya. Yang saya kaget, pengurus MUI sendiri menyebarkan MUI memfatwakan haram beli produk Israel. Padahal di fatwa itu nggak ada. Bayangkan di fatwa itu nggak ada. Fatwa haram beli produk pro-Israel itu nggak ada. Apalagi fatwa haram beli McD, nggak ada. Saya lewat McD kok rame betul ya. Orang parkir sama orang ngantri drive-thru-nya itu kan. Kok masih beli juga? Nggak ada fatwa haram beli Pepsodent. Ada yang dagang nggak di sini? Hati-hati, Pepsodent nggak laku loh. Haram beli Rinso, haram beli Sunlight, nggak ada. Nggak ada di sana Bapak Ibu. Tapi mengapa tidak ada komunikasi yang pas tentang perkara ini? Apalagi haram beli Aqua dan lain sebagainya. Itu bukan solusi. Saya cuma ingin katakan, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Karena begini, secara latah kita mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, qarinu syirku billah, sama saja kita sudah menyekutukan Allah. Karena mengapa? Mengharamkan sesuatu cuma hak Allah semata. Cuman saya ingin mengidentifikasikan boikot produk ini menurut saya cara emosional yang tidak menyelesaikan persoalan. Kalau mau konsisten betul Bapak Ibu boikot produk, mulai hari ini berhenti pakai komputer. Karena komputer, laptop semua pakai software Microsoft. Nggak ada software lain Pak kecuali Microsoft. Itu Bill Gates itu Israel. Kan macam-macam. Jangan-jangan nggak boleh pakai HP nanti. Jangan-jangan nggak boleh naik pesawat. Yang bikin pesawat itu Indonesia apa Arab Saudi yang bikin pesawat kita ini? Kan nggak ada kan? Berarti kalau Bapak Ibu mau umroh naik unta aja dong. Jadi masalah nantinya. Mengapa saya katakan begini? Saya nggak mau kemudian asal fatwa, akhirnya kredibilitas Majelis Ulama Indonesia dipertaruhkan gara-gara itu. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Oke, yang baik dalam fatwa MUI, justrunya yang masuk fatwa itu begini, umat Islam dihimbau menyalurkan zakat, infak, sedekah, atau bentuk donasi yang lain untuk membantu korban di Palestina. Nah, cocok saya. Itu cocok. Cuman saya boleh ingatkan juga, hati-hati, jangan sembarang nyumbang. Karena mengapa sumbangan kita bisa dimanfaatkan orang? Yang geger Lampung apa? Yayasan Abdurrahman bin Auf kan? Semua toko-toko, warung bakso ada Yayasan Abah. Kita nyumbang di sana. Ternyata uang yang kita masukkan ke Yayasan Abah semua digunakan untuk kepentingan teroris. Tuh kan? Memanfaatkan cara orang Indonesia yang gampang kasihan ini. Sama juga sumbangan kepada Palestina. Harus pakai lembaga resmi, ada lisensi dari pemerintah. Jalur yang paling aman melalui pemerintah Republik Indonesia atau kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Atau yang paling simpel lewat Baznas. Kirimkan bantuannya silahkan. Jadi jangan sampai ke sembarang orang. Nanti nggak nyampe Bapak Ibu. Sudah banyak sekali kejadiannya. Jadi jangan mau dieksploitasi. Apalagi yang dieksploitasinya begini. Saya mau studi kasus. Kemarin di Tanjung Senang sudah saya sampaikan kan. Begini. Namanya, nggak usah disebut nama, nggak enak ya. Ex-napiter. Bekas narapidana teroris. Dia ditontonkan video kekerasan di Palestina. Akhirnya muncul apa? Karena video itu sudah di-framing Pak. Dibumbu-bumbui. Muncul emosi. Saya akan membela saudara saya di Palestina. Nah, mentor yang ngajak nonton mengatakan, mau nggak akhi? Pakai akhi lagi. Akhi ukhti. Manggil temannya. Kalau sudah pacaran namanya abi umi. Iya, pacaran pakai abi umi. Akhi ukhti, kan begitu. Akhi, mau nggak bela saudara kita di Palestina? Mau. Udah mulai nih, Allahu Akbar, takbirnya keras banget. Oke, jihad. Masuklah dia kelompok tertentu. Kemudian dia dikondisikan pas pemilu legislatif, hanya partai kita yang peduli Palestina. Oh, cobloslah partai kita. Ini calegnya. Nyoblos partai, nyoblos caleg, caleg yang dicoblos jadi. Ditunggu-tunggu kapan berjuang buat Palestina? Enggak juga.
Ujung-ujungnya mau ketemu caleg yang dia pilih susah banget. Udah pakai sepatu soalnya. Biasanya jadi merebut masjid, tiba-tiba jadi anggota dewan. Kawannya Bu Sri Ningsih juga tuh kayaknya ya. Biasanya begitu. Nggak saya sebut lah orangnya. Biasa jadi merebut, tiba-tiba pakai sepatu elitisnya. Sama saya aja nggak kenal lagi. Mentang-mentang kita kan sama-sama merebut dulunya. Nggak kenal lagi sama sayanya. Mulai rasa kecewa dia. Kecewa. Selama ini kita bela Palestina cuma dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu. Akhirnya dia keluar. Masuklah dia ke kelompok teror. Namanya Jamaah Islamiyah. Cuma Jamaah Islamiyah itu agak soft. Jamaah Islamiyah itu kan gabungnya ke Al-Qaeda. Usamah bin Laden. Agak soft, gak perang-perang. Akhirnya dia keluar dari JI, gabunglah dia ke JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, Abu Bakar Ba'asyir. Nah ini ke ISIS. Dari JAT jadi JAD kan, Jamaah Ansarud Daulah. Akhirnya dia mulai berpikir untuk berangkat ke Suriah, ingin ikut perang, berangkat ke Palestina, tapi butuh modal. Ketika dia butuh modal, ngerampok BRI Bulukerto, Gading Rejo, Kabupaten Prengseu. Habis ngerampok, lagunya kayak Robin Hood. Uang ngerampok ini selain untuk ongkos jihad mau dibagikan ke fakir miskin, kata dia. Sama dibagikan sama karyawan BRI karena karyawannya nggak ngelawan waktu dirampok. Ya iya, takut ditembak. Teroris pakai senjata semua. Belum sempat dibagi, belum sempat jadi Robin Hood nih teroris. Ditangkaplah Densus 88. Divonis penjara 7 tahun. Lalu kemudian bebas. Setelah bebas sekarang beliau sadar selama ini beliau hanya dimanfaatkan oleh kelompok teror yang tadinya ingin bela Palestina, ternyata bukan bela Palestina, justru dimanfaatkan untuk kelompok teror. Sekarang beliau sudah komitmen, bahkan sering bareng sama saya untuk mensosialisasikan kontra radikalisme terorisme. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Allahumma amin. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, hati-hati. Isu-isu politik internasional bisa saja jadi dimanfaatkan, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu aja kan mungkin kesel lah dengan keadaan yang terjadi di sana ya, tapi yakin percayalah Bapak Ibu, kita harus menyalurkan emosi kita dengan cara yang benar, cara yang bijaksana. Jangan mau dimenit orang. Percayalah, Indonesia yang paling konsisten membela Palestina sejak zaman Bung Karno. Ini konstitusi kita loh. Sejak zaman Bung Karno sampai zaman Presiden Joko Widodo, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan. Indonesia mampu membantu Palestina dengan kemampuan yang ada. Kita bikin sekolah gratis di Palestina, Pak. Kita bikin rumah sakit gratis. Rumah sakit Indonesia di jalur Gaza yang sering kena bom itu gratis untuk rakyat Palestina. Karena itulah yang bisa dilakukan Indonesia. Kalau ngirim tentara, nggak bisa Pak. OPM aja belum selesai. Kita ini masih negara berkembang. Yuk Bapak Ibu, saya setuju semua siapapun nanti yang terpilih jadi presiden ya. Terima ya Pak, Bu. Siapapun yang terpilih ya. Walaupun kita cenderungnya si A, si B, sama si C, kan begitu. Silahkan siapapun yang terpilih jadi presiden. Cuman setelah terpilih, setelah dilantik, diumumkan KPU dan dilantik, itu harus kita terima. Kita sedang menyongsong Indonesia emas. Tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi masuk ke abad generasi emas Republik Indonesia. Enggak, kita masih hidup enggak kira-kira? Kalau Pak Anwar kayaknya enggak lagi kayaknya. Pak Anwar sekarang aja udah pensiun kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita masih hidup ya. Di tahun itu Bapak Ibu, kita doakan Indonesia ekonominya sehebat Cina, persenjataannya sehebat Rusia, politiknya sehebat Amerika, sehingga Indonesia yang hebat itu bisa menolong semua saudara kita yang tertindas yang ada di muka bumi ini, apapun negaranya, apapun agamanya, kita tolong atas nama kemanusiaan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih atas dulu untuk luar kita yang luar biasa pada siang hari. Langit politik dunia kembali bergetar. Kali ini bukan karena perang rudal, bukan pula karena sanksi ekonomi,
tapi karena satu keputusan diplomatik yang dianggap sepele oleh sebagian orang, penolakan visa atlet senam asal Israel oleh pemerintah Indonesia. Jakarta menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk permusuhan, melainkan sikap konsisten terhadap prinsip kemerdekaan Palestina. Namun di Tel Aviv, keputusan itu dianggap penghinaan terhadap martabat bangsa Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung bereaksi keras. Dalam konferensi pers terbuka, ia memperingatkan Indonesia akan konsekuensi berat bila terus mempermalukan negaranya di mata dunia. Sementara itu, di dunia internasional, isu ini langsung bergulir cepat. Negara-negara barat menatap dengan waspada. Sebagian menilai Indonesia bermain api dalam urusan diplomasi yang sensitif. Beberapa analis menilai bahwa keputusan ini justru akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berani berdiri di sisi kemanusiaan. Namun di sisi lain, membuka potensi tekanan ekonomi dan diplomatik yang tidak ringan. Jakarta tenang, tapi tegang. Di balik layar, Kementerian Luar Negeri dikabarkan sedang menyiapkan skenario diplomatik untuk menghadapi kemungkinan tekanan dari sekutu Israel. Tidak hanya tekanan politik, tapi juga potensi sabotase di berbagai forum internasional yang bisa berdampak pada perdagangan dan investasi. Para pengamat geopolitik menilai langkah Indonesia sebagai ujian baru dalam keseimbangan global. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia kini berhadapan langsung dengan negara yang dikenal memiliki jaringan pengaruh kuat di sektor keuangan dan diplomasi global. Tapi, di balik keputusan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap menghadapi badai reaksi internasional? Atau justru ini adalah langkah strategis yang sengaja diambil untuk memperkuat posisi moral di panggung dunia? Dan yang lebih menarik, beberapa laporan investigasi mulai mengungkap adanya upaya lobi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik domestik. Sejumlah analis menyebut isu ini bisa menjadi bahan bakar panas bagi politik dalam negeri menjelang pemilihan, terutama bagi mereka yang ingin tampil sebagai pembela ideologis bangsa. Kabar di balik layar menyebut bahwa pihak keamanan telah meningkatkan pengawasan di sejumlah titik penting. Khawatir isu ini berimbas pada reaksi kelompok tertentu. Meskipun belum ada ancaman nyata, namun sinyal-sinyal tekanan internasional sudah terasa, mulai dari wacana pembatalan kerjasama ekonomi hingga potensi penundaan perjanjian dagang yang selama ini dinegosiasikan. Dunia kini menatap Indonesia dengan dua wajah. Satu penuh hormat atas keberanian, satu lagi penuh curiga atas konsekuensinya. Sementara di Tel Aviv, Netanyahu semakin keras suaranya. Tak ada yang bisa mempermalukan Israel tanpa membayar harganya. Kalimat itu bukan sekedar ancaman, itu adalah pesan geopolitik. Dan mungkin awal dari babak baru konfrontasi diplomatik yang lebih luas dari yang dibayangkan siapapun. Jakarta mungkin menolak visa atlet senam Israel dengan alasan politik luar negeri, tapi efeknya menjalar jauh melampaui gelanggang olahraga. Dunia internasional mulai bereaksi, dari Washington hingga Brussels, dari Doha hingga Ankara. Setiap pernyataan, setiap nada diplomatik kini ditafsirkan dengan cermat oleh dua pihak yang sedang menahan amarah, Indonesia dan Israel. Netanyahu tahu bahwa menyerang secara langsung bukan pilihan bijak. Namun dalam dunia geopolitik, perang tak selalu memakai senjata. Kadang serangan paling berbahaya justru berbentuk senyum diplomatik dan pena di atas meja rapat. Israel mulai menggerakkan jaringan lobi internasionalnya. Dalam hitungan hari, sejumlah organisasi olahraga dunia mengeluarkan kekhawatiran terhadap sikap Indonesia. Nada netral, tapi tajam. Kami menilai keputusan ini dapat merusak semangat sportivitas global. Tapi di balik pernyataan lembut itu, aroma tekanan sudah tercium.
Ada rumor bahwa Israel tengah mempengaruhi sponsor utama ajang olahraga dunia agar meninjau kembali dukungan terhadap acara yang diselenggarakan di Indonesia. Tujuannya jelas, menekan secara ekonomi tanpa perlu mengangkat senjata. Jakarta menolak tunduk. Juru bicara pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini murni soal prinsip, bukan kebencian. Kami tidak punya masalah dengan bangsa Israel, tapi kami punya sikap terhadap penjajahan. Kalimat itu segera menjadi tajuk utama di media Timur Tengah dan Asia. Menariknya, di dunia Arab, reaksi pun terbagi dua. Beberapa negara menganggap langkah Indonesia sebagai bentuk solidaritas yang patut ditiru. Namun sebagian lain memilih diam, takut hubungan ekonomi dengan Israel terganggu. Dunia memang rumit ketika moral bertabrakan dengan kepentingan. Sementara itu, analis geopolitik di Eropa menilai langkah Indonesia bisa menjadi sinyal kebangkitan blok baru Asia yang lebih berani melawan tekanan Barat. Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan diplomasi masih bisa berdiri di atas prinsip meski resikonya tinggi, tulis seorang pengamat politik Jerman. Tapi di sisi lain, lembaga keuangan internasional mulai memberi sinyal kehati-hatian. Beberapa investor besar membatalkan rencana kunjungan ke Jakarta, menyebut ketidakpastian politik sebagai alasan. Netanyahu tak berhenti di sana. Dalam rapat kabinet tertutup, ia dikabarkan memerintahkan kementeriannya untuk meninjau kembali kerjasama ekonomi tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan asal Indonesia. Beberapa media Israel bahkan menyebut kemungkinan pembalasan digital, bentuk tekanan ekonomi global melalui jalur yang sulit dilacak. Namun yang membuat situasi makin menarik adalah munculnya suara-suara dalam negeri Israel sendiri. Beberapa tokoh oposisi menilai langkah Netanyahu terlalu keras karena justru membuat citra Israel kembali buruk di mata dunia. Tapi di sisi lain, kelompok nasionalis menuntut tindakan lebih ekstrim, termasuk menekan negara-negara Barat agar memberi sanksi simbolik terhadap Indonesia. Jakarta tetap diam, namun diamnya bukan tanda takut. Sumber-sumber diplomatik menyebut Indonesia sedang menyiapkan langkah balasan melalui jalur yang lebih tenang. Diplomasi lintas Asia-Afrika menghidupkan kembali solidaritas lama di antara negara-negara non-blok. Dalam dunia yang makin dikendalikan oleh opini global, keberanian Indonesia memicu rasa penasaran. Apakah ini awal dari pergeseran kekuatan diplomasi dunia? Sebab untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, sebuah negara berani menantang tekanan moral dan ekonomi yang datang dari arah Tel Aviv tanpa kehilangan kendali. Namun di balik layar, tanda-tanda tekanan mulai terasa di sektor-sektor yang tak terduga. Beberapa laporan menyebut sistem keuangan internasional yang terkait transaksi ekspor Indonesia mengalami penundaan kecil. Bukan kebetulan, tapi pesan halus. Dan dunia pun bertanya-tanya, seberapa lama Indonesia bisa bertahan dalam permainan tekanan yang tak terlihat ini? Tidak ada peluru yang ditembakkan, tidak ada kapal perang yang bergerak. Tapi di dunia intelijen, langkah Indonesia dan Israel kini sudah dianggap konfrontasi diplomatik tingkat tinggi. Di permukaan, semua tampak tenang, tapi di balik layar, roda kekuasaan bergerak dengan cara yang lebih licik, lebih sunyi, dan lebih mematikan daripada perang terbuka. Sumber-sumber investigatif di kawasan Asia Tenggara mulai mencium adanya peningkatan aktivitas intelijen asing dalam beberapa minggu terakhir. Beberapa laporan internal menyebut adanya indikasi bahwa agen-agen luar negeri mencoba memetakan sikap politik Indonesia terhadap isu Timur Tengah. Beberapa diplomat asing terlihat bolak-balik menghadiri pertemuan tertutup dengan pejabat organisasi internasional di Jakarta dengan pembahasan yang tidak biasa. Di Tel Aviv, Netanyahu memimpin rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Intelijen. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah menyebar pesan berbahaya di dunia internasional. Sejumlah analis Israel bahkan menuduh Indonesia mencoba membangun opini global anti-Israel melalui jaringan media dan diplomasi non-blok. Tuduhan itu belum tentu benar, tapi efeknya luar biasa. Beberapa media besar dunia mulai menyoroti langkah Indonesia dari sudut pandang yang negatif.
Inilah yang disebut perang senyap. Tidak butuh tank atau drone, cukup propaganda yang dibungkus dengan retorika moral. Di satu sisi, Indonesia dianggap berani dan konsisten membela kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, digambarkan sebagai negara yang tidak menghormati semangat olahraga internasional. Sementara itu di Jakarta, beberapa lembaga strategis mulai meningkatkan kewaspadaan. Ada laporan intelijen bahwa tekanan ekonomi dan sanksi simbolik sedang dirancang oleh kelompok yang dekat dengan Israel di berbagai forum global. Pemerintah menolak panik, tapi sejumlah langkah antisipatif mulai dilakukan. Salah satunya, memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki posisi netral, termasuk Qatar, Oman, dan bahkan Mesir. Langkah ini tidak hanya bersifat politik, tapi juga ekonomi. Indonesia tahu, tekanan yang paling berbahaya dari Israel bukan rudal atau embargo langsung, melainkan pengaruhnya terhadap jaringan keuangan global. Karena itu Jakarta mulai mengalihkan sejumlah potensi investasi ke arah timur, menegosiasikan kerjasama baru dengan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Namun dalam suasana tegang itu, muncul satu peringatan keras dari kalangan pengamat keamanan. Mereka memperingatkan potensi serangan siber terhadap lembaga strategis Indonesia, baik untuk menekan maupun mengacaukan opini publik. Beberapa situs lembaga pemerintah bahkan sempat mengalami gangguan singkat yang tidak biasa. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal jelas, konfrontasi halus antara dua negara ini kini sudah masuk ke ranah digital. Dari sisi opini publik, perdebatan makin liar. Sebagian warga mendukung langkah pemerintah karena dianggap berani melawan tekanan global. Sebagian lainnya khawatir, apakah Indonesia siap menanggung dampak ekonomi dari ketegangan ini? Media internasional memainkan perannya dengan cerdik. Narasi demi narasi muncul. Indonesia terjebak dalam permainan moral global. Israel dirugikan secara simbolik. Dunia melihat Asia bangkit. Semua berita itu, tanpa disadari, membentuk persepsi baru di mata publik dunia. Namun di antara semua keributan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang, yaitu sebuah rencana diplomatik rahasia yang sedang disusun di Jakarta. Sumber dari kalangan diplomatik membocorkan bahwa Indonesia tengah menyiapkan forum global alternatif yang akan membahas etika keadilan internasional. Beberapa negara sudah menyatakan minat untuk bergabung. Jika berhasil, forum ini bisa menjadi simbol perlawanan lunak terhadap dominasi negara-negara besar. Netanyahu tentu tidak tinggal diam. Ia tahu, dalam politik global, kehilangan kendali atas narasi sama bahayanya dengan kehilangan wilayah. Karena itu, Israel mulai menekan lembaga-lembaga internasional untuk mempertanyakan kembali posisi Indonesia di beberapa komite wilayah olahraga dan kebudayaan. Dengan begitu, perang senyap ini tidak lagi hanya tentang atlet senam, tapi tentang kehormatan, pengaruh, dan kedaulatan. Dunia menonton, menunggu siapa yang akan goyah duluan. Negeri kepulauan yang berani menantang atau kekuatan lama yang terbiasa mengendalikan. Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Israel kini telah berubah menjadi badai global yang memantul ke berbagai arah. Dari bursa ekonomi hingga meja negosiasi internasional, setiap langkah Jakarta kini ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap sistem yang selama ini dikuasai oleh blok lama. Israel melalui jaringan pengaruhnya mulai memainkan langkah balasan. Beberapa lembaga keuangan internasional yang dikenal memiliki kedekatan dengan Tel Aviv mendadak mempertegas regulasi pada transaksi asal Indonesia. Beberapa perusahaan ekspor di sektor strategis melaporkan penundaan proses pembayaran dari mitra luar negeri. Tidak ada pernyataan resmi, tapi semua pelaku pasar tahu tekanan halus sedang dijalankan. Namun apa yang tidak diperhitungkan oleh Tel Aviv adalah efek psikologis dari langkah-langkah itu. Alih-alih melemah, Indonesia justru mendapatkan simpati internasional. Negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah mulai menyuarakan dukungan terbuka. Pakistan menyebut langkah Indonesia sebagai sikap moral yang jarang terlihat di era modern. Turki melalui juru bicaranya mengirim pesan solidaritas, menyebut
keberanian Jakarta menjadi simbol baru Asia. Efek domino pun muncul. Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mulai menggelar pertemuan informal di Doha, membahas kemungkinan dukungan bersama terhadap Indonesia di forum-forum internasional. Dalam forum itu, muncul ide bahwa dunia Islam membentuk blok diplomatik baru yang tidak hanya berbicara soal Palestina, tapi juga soal keadilan global secara menyeluruh. Langkah ini membuat Barat resah. Beberapa diplomat Eropa mulai mengkhawatirkan bahwa sikap keras Israel justru berbumerang karena mendorong negara-negara Asia membangun solidaritas politik baru. Dalam bahasa halus, mereka menyebutnya pergeseran orientasi diplomatik non-Barat. Di dalam negeri, dampak isu ini mulai terasa. Sebagian kalangan pengusaha menuntut pemerintah agar berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi, tapi dukungan rakyat terhadap sikap pemerintah justru meningkat. Di berbagai daerah, muncul aksi solidaritas damai yang mendukung langkah penolakan visa atlet Israel. Bagi rakyat kecil, ini bukan sekedar isu diplomasi, tapi tentang harga diri bangsa. Sementara itu di kawasan Timur Tengah, beberapa analis menilai bahwa langkah Indonesia telah menggoncangkan keseimbangan kekuatan diplomatik. Selama ini, Israel terbiasa mengendalikan narasi internasional dengan dukungan sekutunya. Tapi kini, negara besar di Asia Tenggara yang jauh dari Timur Tengah berani mengambil sikap konfrontatif terbuka, dan itu mengubah peta persepsi global. Menarik lagi, muncul laporan bahwa beberapa negara sedang menjajaki kerjasama ekonomi dengan Indonesia sebagai bentuk dukungan. Uni Emirat Arab dan Qatar disebut-sebut tengah menyiapkan paket investasi baru di bidang energi terbarukan dan infrastruktur strategis. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa dunia Islam tidak akan membiarkan Indonesia sendirian menghadapi tekanan global. Namun di sisi lain, Israel pun tidak kehilangan langkah. Mereka memanfaatkan koneksi diplomatiknya untuk membentuk opini bahwa Indonesia melanggar prinsip netralitas olahraga internasional. Beberapa negara barat mulai membicarakan kemungkinan pengawasan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam acara olahraga global mendatang. Kondisi ini ibarat dua gelombang besar yang saling menghantam. Satu membawa tekanan, satu lagi membawa dukungan moral. Tapi di tengah semua itu, Indonesia memainkan perannya dengan tenang dan terukur. Pemerintah tidak membalas dengan retorika keras, melainkan dengan memperkuat diplomasi lintas kawasan, terutama melalui negara-negara sahabat di Asia dan Afrika. Sumber diplomatik membocorkan bahwa Indonesia kini sedang menyusun strategi 3 lapis, diplomasi ekonomi untuk menjaga stabilitas pasar, diplomasi kebudayaan untuk membangun citra positif di dunia, dan diplomasi politik untuk memperkuat aliansi moral global. Para analis menyebut langkah ini sebagai kebangkitan strategi Bandung Baru, menunjuk pada semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang dahulu mengubah arah dunia. Kini, hampir 70 tahun kemudian, semangat itu seolah hidup kembali, hanya kali ini lewat isu visa olahraga yang berubah menjadi pertempuran ideologi antara moral dan kepentingan. Dan di tengah suasana panas ini, satu hal menjadi jelas. Pertarungan Indonesia dan Israel bukan lagi soal atlet senam, melainkan tentang siapa yang akan memegang kendali moral dunia di abad 21. Beberapa pekan setelah penolakan visa atlet senam Israel, dunia belum juga tenang. Suhu diplomatik terus meningkat. Di Tel Aviv, Netanyahu kembali berpidato di depan parlemen. Wajahnya tegang, suaranya tajam, dan peringatannya jelas. Tidak ada negara yang bisa merendahkan Israel tanpa akibat. Ucapan itu segera menjadi tajuk utama di berbagai media internasional. Dunia tahu, Israel tengah menyiapkan langkah yang lebih serius. Namun di Jakarta, situasi justru berbeda. Pemerintah tidak goyah. Alih-alih menurunkan tensi, Indonesia memilih memperkuat posisinya di mata global. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan nasional, Presiden menegaskan bahwa keputusan untuk menolak visa bukan tindakan permusuhan, tapi bentuk konsistensi terhadap nilai kemerdekaan yang dijunjung tinggi sejak berdirinya Republik ini. Kami tidak menentang bangsa manapun, tapi kami menentang ketidakadilan dalam bentuk apapun, katanya.
Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga dari berbagai negara yang menyaksikan siaran itu. Di balik layar, Kementerian Luar Negeri Indonesia bergerak cepat. Diplomasi maraton dilakukan ke berbagai negara sahabat, Turki, Pakistan, Malaysia, Qatar, dan Afrika Selatan. Tujuannya jelas, membangun blok dukungan global terhadap kedaulatan keputusan Indonesia. Dalam waktu singkat, beberapa negara mulai mengeluarkan pernyataan serupa bahwa olahraga tidak bisa dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Sebuah sindiran halus untuk Israel yang selama ini bersembunyi di balik narasi netralitas olahraga. Tekanan dari pihak Israel makin intens. Beberapa media besar dunia yang dikenal dekat dengan Tel Aviv mulai menulis artikel yang menyoroti politik agama di Asia Tenggara. Framing halus ini berusaha menggeser opini publik dunia bahwa langkah Indonesia bersifat diskriminatif. Namun di sisi lain, media alternatif dan analis independen justru menulis sebaliknya. Indonesia menjadi contoh bahwa negara berkembang pun bisa berani menantang arus dominasi global. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sidang Forum Internasional Olahraga, mayoritas anggota menolak usulan Israel untuk memberikan sanksi kepada Indonesia. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk para diplomat Barat. Dunia menyaksikan bagaimana pengaruh moral ternyata mampu menandingi kekuatan lobi ekonomi. Peristiwa ini menjadi momen penting. Dunia menyadari bahwa kekuatan baru sedang tumbuh di Asia. Indonesia, negara yang selama ini dikenal moderat dan tenang, kini menunjukkan bahwa diplomasi tegas bisa dilakukan tanpa kekerasan. Negara-negara Asia dan Afrika mulai membuka ruang kerjasama baru, membangun mekanisme solidaritas ekonomi dan politik yang lebih mandiri. Netanyahu tentu tidak tinggal diam. Ia menuduh ada konspirasi global yang mencoba merusak citra Israel. Namun semakin keras ia berbicara, semakin besar pula simpati dunia kepada Indonesia. Isu ini menjadi bumerang besar. Banyak kalangan menilai bahwa sikap keras Israel justru mengungkap wajah dominasi yang selama ini ditutupi diplomasi halus. Di kawasan Timur Tengah, langkah Indonesia membawa efek berantai. Negara-negara yang selama ini ragu bersikap kini mulai menegaskan posisi mereka. Beberapa diplomat Arab menyebut Indonesia sebagai pemantik kesadaran baru. Di Afrika, muncul wacana membentuk aliansi baru yang berbasis pada keadilan global, bukan sekedar kepentingan ekonomi. Sementara itu, di Jakarta, gelombang dukungan rakyat terus membesar. Media nasional dipenuhi tajuk seperti Indonesia tidak bisa dibeli tekanan. Solidaritas Asia meningkat dan suara dunia mulai berubah. Bagi masyarakat, ini bukan lagi soal olahraga, melainkan soal martabat bangsa di mata dunia. Dampaknya terasa langsung. Nilai tukar rupiah yang sempat goyah perlahan stabil setelah beberapa negara Timur Tengah mengumumkan rencana investasi besar di Indonesia. Dunia menyadari bahwa langkah moral kadang bisa membuka pintu ekonomi baru yang tak terduga. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa ketegangan diplomatik akibat satu penolakan visa mampu mengguncang poros geopolitik global. Dunia menyaksikan bagaimana diplomasi yang berani, namun beretika, mampu menantang dominasi lama tanpa setetes darah pun tertumpah. Dan dari semua gejolak itu, lahirlah satu kesimpulan baru di mata para pengamat internasional, bahwa kekuatan moral, jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian, bisa lebih mempengaruhi arah dunia dibanding 1000 rudal dan perjanjian ekonomi. Indonesia tak sekedar menolak visa, Indonesia menolak tunduk. Dan dalam ketegangan itu, lahirlah babak baru. Dunia yang mulai melihat Asia bukan hanya sebagai pasar, tapi sebagai penentu arah sejarah. Disclaimer: konten ini merupakan karya fiksi, analisa dan satir geopolitik. Seluruh narasi dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan, edukasi dan diskusi publik. Cerita, peristiwa maupun karakter yang disebutkan tidak mewakili kejadian nyata dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun. Footage dan ilustrasi yang digunakan dalam video ini berasal dari berbagai sumber terbuka maupun hasil kreasi yang hanya berfungsi sebagai pendukung cerita. Cuplikan video atau gambar nyata yang ditampilkan tidak berhubungan langsung dengan narasi yang dibawakan. Semua itu semata-mata digunakan sebagai ilustrasi agar penonton lebih mudah memahami konteks cerita. Penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence juga diterapkan dalam produksi konten ini, baik untuk keperluan pengolahan narasi, visual maupun audio. Hasil AI yang ditampilkan adalah bentuk rekonstruksi kreatif dan bukan representasi kejadian sebenarnya.
Konten ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung, menyebarkan kebencian atau memprovokasi terhadap individu, kelompok atau negara manapun. Semua materi diproduksi dengan memperhatikan pedoman komunitas YouTube, termasuk aturan mengenai konten sensitif dan penggunaan teknologi berbasis AI.